Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa bayyada wujuhana bimukramatil Qur'an wa najjana minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhanal jannata bisyafa'atil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Mudah-mudahan malam ini semua kita berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah, sehingga apa yang sudah kita terima dari nikmat-nikmat Allah akan terus menjadikan kita istiqomah beribadah, taat, sujud di hadapan Allah hingga selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita dibersamakan dalam kajian bacaan kitab Safinatun Najah. Itu kajian fikih, kajian dasar. Prakteknya sudah Bapak Ibu laksanakan. Memang yang enak itu belajar kalau prakteknya sudah dimulai, tinggal belajar teori. Cuma bahayanya kalau kebiasaan prakteknya salah, kemudian teorinya baru dipelajari, kebiasaan itu terkadang kuat hanya bagi orang-orang yang memang ingin merubah dan mencari sesuatu lebih baik. Usul fiqhnya al-hifdzu bil qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga sesuatu yang lama yang baik dan mengambil sesuatu yang lebih baru yang lebih baik. Jadi apa yang sudah baik dilaksanakan dari sholat, puasa, zakat dan sebagainya,
Terus ditambah dengan teori-teori serta amalan-amalan baru. Mudah-mudahan ibadah kita semakin hari semakin sempurna di hadapan Allah. Untuk menyingkat waktu, mari kita lanjutkan. Dan sebelumnya kita terus membacakan Fatihah untuk muallif dan musannif hadal kitab, Al-Syekh Al-Alim Al-Fadil Al-Imam Salim bin Sumair Al-Khadrami. Nafa'ani wa nafa'akum bi ulumi fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم آمين. Halaman ketiga, mulai masuk faslun syurutu ijza'il hajar. Sudah siap semuanya, Bapak Ibu? Anak-anak sekalian duduk tertib. Yuk kita dengarkan sama-sama pasal syurut ijza'il hajar, yaitu pasal membahas syarat-syarat pembagian menggunakan batu saat bersuci. Syaratnya ada berapa? Tsamaniyah, ada 8. Jadi kalau Bapak Ibu ya mungkin saat ini jarang terjadi karena di mana-mana air gampang. Bener nggak? Tapi dulu di masa zaman Rasulullah dan mereka yang hidup sampai saat ini di padang Sahara, atau mereka dalam perjalanan jauh melewati banyak kota dan provinsi, apalagi sampai membelah benua, ada tempat-tempat yang sulit didapatkan air, makanya ada bab tayamum, ada bersuci atau istinja dengan batu, maka harus dengan ilmu. Yang pertama syaratnya ayyakuna bi thalathati ahjar. Kalau Bapak Ibu mau bersuci dengan batu, maka batunya dicari 3 biji. Ya. Jangan kekecilan, jangan kegedean. Kekecilan muter di situ-situ. Kegedean boro-boro fokus mau bebenah, yang ada mikirin batu kegedean. Jadi sedang aja lah, ya segini mungkin, sedangnya tergantung orangnya. Ya, batunya ada 3. Kemudian wa ayyun kiyal mahalla, ya ada tempat-tempatnya, setiap sudutnya. Jadi batu tuh jangan bundar. Kalau bisa posisi batunya itu bersudut tapi tidak tajam. Sian, copot, ya. Walan yajibban najas, dan hendaknya najis, ya, yang baru. Jangan udah melakukan pup atau pipis baul 1 jam kemudian udah keburu kering, ya. Jadi langsung sebelum melakukan udah siap batunya. Ya, jangan pup dulu, BAB dulu baru nyari, belepetang mana-mana. Ya. Jadi udah siapin, ditaruh begitu. Nah, ini pelajaran ini kondisi darurat. Ya, kita tidak berharap sampai pada atau kondisi nggak ketemu air. Sebab kita kemana-mana masjid banyak, bener nggak? Musola banyak nggak? Kalau memang nggak ada masjid, ada musola udah kebelet banget, kadang kita nekat juga ngetok rumah orang. Assalamualaikum Bu, maaf Bu, saya lagi perjalanan mules. Oh ya silakan, nggak ada yang tatan, nggak boleh. Di situ aja Pak, di depan rumah. Bu, nggak ada orang sekejam itu. Silakan Pak. Jadi yang ketiga ini jangan sampai pada najis yang kering. Jadi sebelum mulai eksekusi batunya udah siap.
Kemudian yang selanjutnya keempat, walayan takila, jangan sampai pindah-pindah. Ya, ini maksud pindah ini kita posisi di situ kemudian geser, karena pergerakan itu pasti ya ada pengaruhnya, ada efeknya. Standby di situ. Wala yatru alaihi akhar, jangan sampai satu batu itu kalau memang ada 3 sisi ya kemudian dipakai untuk membersihkan najis yang lain. Ya, gambarnya gimana ini ya? Ini batu, contoh lah ini nggak bisa dicopot kali ya. Ini bisa dicopot. Ini anggap segitiga. Kalau udah bersihin pup kita di satu ujung, slet, pindah kemari, gitu. Ya, jangan di situ-situ juga. Ya, yang baru keambil, yang lama nempel. 2 tahun nggak selesai. Wala yujawiza safhatahu, jangan sampai ngelewatin batas. Ini 3 sudut nih. Yang ini ya udah di sini, jangan terus kemana-mana. La yujawiz, jangan melanggar, jangan melewati ya batas safhatah, garis atau bagian dari batu itu. Kemudian wahasyafatahu, atau ujungnya kemaluan. Ya, wala yusibahu maun, juga nggak ada air. Ya, wa antakunal ahjar, hendaknya yang paling utama batu-batu yang dipergunakan itu haruslah suci. Nah, ini nggak, pembahasannya nggak banyak karena kejadiannya jarang. Andai kejadian, ibu bapak udah ada ilmunya ini. Tinggal diulang. Yang pertama ya batunya ada 3. Yang kedua ya, kemudian ada tempat memang ya sudut-sudut tertentu pada batu tersebut, jangan nyari yang polos. Yang ketiga, bukan pada najis yang kering. Yang keempat, tidak berpindah tempat. Yang kelima, janganlah salah satunya ya mengenai yang lain. Dan yang kelima, tidak melebihi garis safhatah. Ya, wahasafatah juga pada kemaluan laki-laki, jangan sampai akhirnya ngebersihnya di depan terus ke yang lain. Bersih di situ. Ya, pada kondisi darurat. Wala yusibahu maun, juga jangan sampai terkena air. Kalau sudah ada air, gugurlah batu. Begitu ya. Seperti tayamum. Ngambil tayamum sudah selesai, pas lagi mau jalan, mau takbir, sholat, ngelihat air bisa dipakai buat bersuci, maka gugurlah tayamumnya. Begitu juga dengan ini. Dan yang terakhir, ya syarat batu-batu yang dipakai untuk bersuci ini harus suci. Ya, tidak boleh. Nah, ini menjadi sebuah filosofi. Untuk sesuatu yang baik haruslah dengan yang baik. Jangan sampai niatnya sholat, sarungnya dapat nyolong begitu.